LMS Connect. Apakah Anda pernah bertanya, mengapa seseorang dengan penghasilan biasa bisa menjadi jutawan, sementara yang lain, meskipun berpenghasilan besar, hidup dalam kebangkrutan? Jawabannya ada di sini, dalam psikologi uang. Selamat datang pada episode 1 kali ini, di mana kita akan membahas sebuah buku yang tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan uang, tetapi juga bagaimana memahami psikologi di balik uang itu sendiri. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel adalah panduan yang luar biasa untuk memahami bagaimana perilaku kita terhadap uang jauh lebih penting daripada pengetahuan finansial kita. Dan di video ini kita akan menyelami apa saja pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari buku ini, serta bagaimana konsep-konsep ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir. Uang lebih dari sekedar angka. Di bagian pertama ini, mari kita mulai dengan pemahaman dasar bahwa uang bukan sekedar angka di rekening bank. Morgan Housel membangun argumennya dengan contoh nyata dari dua tokoh utama, Ronald Read dan Richard Foscone. Ronald, seorang petugas kebersihan dengan penghasilan rendah, akhirnya memiliki kekayaan sebesar $8 juta. Sementara Richard, seorang eksekutif di Wall Street, mengalami kebangkrutan meski berasal dari latar belakang pendidikan yang sangat baik. Apa yang membuat perbedaan? Bukan kemampuan intelektual atau kesempatan karir, melainkan perilaku dan pengelolaan uang yang bijak. Ronald Read, meskipun berpenghasilan kecil, memahami pentingnya menabung dan menjalani gaya hidup sederhana. Sementara Richard Foscone hidup dengan boros dan akhirnya tidak dapat bertahan dalam krisis. Kesejahteraan, wealth versus rich. Housel juga memperkenalkan konsep yang sangat penting, yaitu perbedaan antara wealth dan rich. Menjadi wealthy berarti memiliki kekayaan yang tidak selalu terlihat, seperti simpanan dan aset yang dikelola dengan bijaksana. Sementara menjadi rich cenderung lebih terlihat dari gaya hidup, mobil mewah, rumah besar, barang-barang mahal. Ironisnya, orang yang tampak kaya tidak selalu benar-benar kaya. Dan sebaliknya, orang yang tampak sederhana bisa memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat Indonesia di mana gaya hidup seringkali menjadi tolak ukur kesuksesan. Namun seiring dengan meningkatnya literasi finansial, kita mulai memahami bahwa kesederhanaan dan kebijaksanaan dalam mengelola uang seringkali lebih membawa kesejahteraan jangka panjang. Mindset terhadap risiko dan ketidakpastian. Salah satu inti dari buku ini adalah bagaimana kita merespons risiko dan ketidakpastian dalam kehidupan finansial. Housel menggarisbawahi bahwa tidak peduli seberapa cermat perencanaan keuangan kita, selalu ada elemen ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi, seperti krisis ekonomi atau perubahan pasar yang tiba-tiba. Memiliki toleransi terhadap risiko dan memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal adalah kunci untuk tetap stabil secara finansial. Mengelola gaya hidup dan kepuasan. Kepuasan finansial bukan tentang memiliki lebih banyak uang, tetapi tentang mengetahui kapan cukup. Salah satu pesan utama Housel adalah pentingnya menetapkan batasan pada pengejaran kekayaan. Orang yang terus-menerus mengejar kekayaan seringkali kehilangan hal-hal yang lebih penting seperti kebebasan, waktu bersama keluarga, dan kebahagiaan. Kita juga bisa melihat fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Gaya hidup konsumtif semakin marak, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Namun dengan memahami konsep kepuasan dan batasan ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola gaya hidup dan menghindari jebakan finansial. Pelajaran untuk generasi mendatang. Pesan dari The Psychology of Money juga sangat relevan untuk generasi muda yang sedang membangun karir dan masa depan finansial mereka. Buku ini mengajarkan bahwa keterampilan mengelola uang tidak datang dari pendidikan formal saja, tetapi dari pengalaman dan pembelajaran pribadi. Bagaimana kita berpikir tentang uang dan bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari lebih penting daripada sekedar berapa banyak yang kita hasilkan. Sebagai kesimpulan, buku ini mengajarkan kita bahwa mengelola keuangan bukan hanya soal strategi investasi atau manajemen keuangan, tetapi tentang bagaimana pola pikir kita mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Dengan memahami psikologi di balik perilaku kita terhadap uang,
kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dan membangun kesejahteraan yang lebih stabil. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut, saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. LMS Connect.